guys, kali ini saya akan menceritakan legenda tentang Situ Gede yang berada di Tasikmalaya, kawasan rumah nenek saya. Cerita ini merupakan legenda dan mitos tentang ketamakan para warga dan para pejabat. Jadi, di kawasan Situ Gede Tasikmalaya ada sebuah kampung yang bernama Sinjang Moyang. Kampung ini dikenal makmur karena warganya kebanyakan keturunan bangsawan dan orang termuka kerajaan. Rumah-rumah di sana tuh megah, ladangnya luas, dan mata pencaharian warga umumnya berkaitan dengan pemerintah kerajaan yang tak terpusat jauh dari situ. Namun, di balik kemewahannya itu tersimpan rahasia kelam warga dan para pejabat kampung yang suka mengambil harta kerajaan secara diam-diam. Korupsi. Tidak hanya itu, jika ada yang mencoba jujur, seringkali mereka ditekan atau bahkan disingkirkan. Lama-kelamaan, sifat tamak dan saling menutupi kejahatan menjadi budaya di kampung itu. Pada suatu malam, setelah hujan deras berkepanjangan, warga tiba-tiba mendengar gemuruh aneh dari tanah. Ada yang bilang suara petir, tetapi sebagian ada yang merasa datang dari perut bumi. Tiba-tiba tanah di Sinjang Moyang perlahan-lahan ambles, menyedot rumah, ladang, dan seluruh harta yang disembunyikan para koruptor ke dasar bumi. Orang-orang yang tertidur pun tak sempat menyelamatkan diri. Pagi harinya, kampung itu benar-benar lenyap, berubah jadi danau yang disebut Danau Situ Gede. Seiring waktu, banyak orang yang percaya tentang roh warga yang tenggelam di Situ Gede. Dan ada makam leluhur yang dihormati, yaitu makam Eyang Prabudilaya. Prabudilaya adalah seorang raja muda yang berasal dari Sumedang, yang datang ke Sukapura bertujuan untuk menuntut ilmu dengan ditemani oleh kedua orang istrinya. Akibat adanya kesalahpahaman di antara mereka, kedua istri Prabudilaya kemudian membunuh suami mereka beserta kedua pengawalnya. Jasadnya kemudian dibuang di dataran kecil di tengah sebuah danau, dan dipercaya di sana dijaga oleh ikan-ikan ajaib. Ikan itu dipercayai sebagai roh yang menjaga Situ Gede bersama hartanya. Kini di danau tak sedikit pula orang yang mengaku pernah melihat penampakan aneh di sekitar danau, terutama malam Jumat, atau jika ada orang yang niatnya jahat, konon harta karun itu akan tetap di situ, tidak akan pernah bisa diambil. Bagi siapapun yang mencobanya mengambilnya, katanya bakal tertimpa sial. Jadi itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Jadi pesan yang dapat diambil dari kisah atau legenda Situ Gede ini adalah mengajarkan kita kalau hidup itu gak boleh yang namanya serakah, cuma mikirin harta, jabatan. Terus kalau misalkan kita suka berbuat curang, main-main dengan harta orang lain, menutupi kejahatan, kalian itu tidak akan membuat senang. Ya, dengan harta orang lain tersebut, kalian menutupi kejahatan akan didatangkan malapetaka, karena sepandai-pandainya bangkai disembunyikan akan tercium baunya. Dan itu pun pasti nggak buat diri sendiri akibatnya, tapi juga bisa nyeret orang lain. Intinya jujur dan berbuat baik itu jauh lebih penting daripada ngejar kekayaan, dan pada akhirnya dapat menimbulkan musibah.